Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baiklah, kita bertemu lagi pada pembelajaran kita hari ini, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3, bab pertama tentang surah An-Nasr. Surah An-Nasr merupakan surah yang ke-110 dalam Al-Quran, terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di Madinah atau disebutkan dengan Madaniyah. Jadi setiap surah yang diturunkan di kota Madinah atau setelah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, maka surah tersebut disebut dengan surah Madaniyah. Kemudian kita belajar menulis dan mengartikan serta menghafal surah An-Nasr. Surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Yang pertama kita baca bersama-sama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita mencoba untuk mengartikannya. Idza jaa, telah datang, nasrullahi, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Jadi ayat pertama yaitu artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kita lanjut ke ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa, kamu telah melihat atau lihatlah manusia yadkhuluna, memasuki fi dinillahi, ke dalam agama Allah dengan cara berbondong-bondong. Kita artikan, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Ini ayat kedua dari surah An-Nasr. Yang ketiga, ayat ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Alhamdulillah, kita sudah belajar menulis serta mengartikan surah An-Nasr dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Sekarang kita belajar untuk menghafalnya. Ada banyak metode untuk menghafal Al-Quran. Salah satunya dengan cara murojaah atau sering mengulang-ulang. Kita baca terlebih dahulu ayat pertama kurang lebih 5 kali atau lebih banyak dari 5 kali itu lebih baik. Kita baca ayat pertama sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baca aja dulu. Kita baca terlebih dulu, biar bacaannya benar. Nanti setelah itu baru kita dengan sendirinya akan hafal. Ini yang pertama, yang kedua kita baca kedua kalinya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dua. Yang ketiga, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang ketiga, yang keempat, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kelima, idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kita sudah lancar membacanya, kemudian kita coba untuk tidak melihat atau kita menghapusnya agar lebih mudah dan lebih kita mengetahui kita sudah hafal apa belum. Kita coba hapus. Ayo, kita baca ayat pertama 3 kali bisa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat pertama sudah kita sudah hafal, dan kita sudah mengulangi 3 kali. Kemudian kita baca ayat kedua. Itu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 3 kali kita baca, lebih dari 3 atau 5 kali atau bahkan lebih dari 5 kali itu lebih baik. Kita 3 kali aja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Yang keempat kalinya atau yang kelima kalinya atau yang keenam dan seterusnya kita ulangi ayat pertama.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita ulang dari pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kita sudah yakin, ayat kedua sudah hafal, kita coba untuk menghapusnya dan kita baca dari ayat 1 dan ayat 2. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kita sudah hafal ayat 1 dan 2, kemudian kita pindah ke ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita baca 3 kali, 5 kali atau lebih dari 5 kali itu lebih baik. Yang kedua, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekali lagi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita coba hapus. Sama-sama kita baca ayat ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau kita sudah hafal ayat ketiga, kita ulang dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillah, kita sudah menghafal surah Nasr dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Mudah-mudahan kita diberikan hafalan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surah An-Nasr. Kita sudah melafalkan, menulis dan menghafal surah An-Nasr. Sekarang kita mengetahui tentang kandungan surah An-Nasr. Di dalam surah An-Nasr paling tidak ada 3 poin yang terdapat dalam surah An-Nasr. Yang pertama, ayat pertama merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan umatnya, yaitu bahwa Allah akan menolong hambanya, akan menolong rasulnya, akan menolong siapa saja yang berjuang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketawakalan, dengan penuh mengharap ridha Allah, maka Allah SWT akan menolong para hambanya serta rasulnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk pertolongan Allah pada rasul dan hambanya, yaitu banyaknya manusia masuk agama Allah. Pada saat itu, di ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Inilah bentuk pertolongan Allah yang tercantum dalam ayat kedua, dengan banyaknya umat manusia masuk ke dalam ajaran agama Islam atau agama Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu agama Islam menampakkan kewibawaannya, menampakkan kewibawaan dan kebenarannya, bahwasanya pertolongan Allah itu ada. Kemudian yang ketiga, setelah Allah memberikan kabar gembira terhadap Rasul dan memberikan pertolongan, yaitu dengan cara banyaknya umat manusia yang masuk agama Allah, Allah memerintahkan untuk bersyukur atas apa? Atas pertolongan Allah kepada hambanya, kepada Rasulnya, dengan cara memuji Allah, bertahmid, bertasbih, serta memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Dari kandungan surah Nasr ini kita bisa ketahui bahwasanya pertolongan Allah itu pasti ada. Kita harus yakin saat kita berjuang di jalan Allah, mungkin kita akan mendapatkan kesulitan, tapi pertolongan Allah pasti datang dan pasti kita rasakan. Yang kedua, kita perlu mengetahui bahwasanya banyak sekali bentuk pertolongan Allah, salah satunya yaitu dimuliakan agama Islam dengan cara banyaknya umat manusia masuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu kita sebagai hamba Allah, kita harus terus memuji dan bertasbih, bertahmid, mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan tentang surah An-Nasr. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang surah An-Nasr. Kita Bapak kita cukup. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.